Malaysia tuh seharga 4.000 lebih. Bayanglah masyarakat Malaysia datang ke Indonesia shopping-shopping. Akhirnya perputaran duit di Indonesia ini sangat banyak jadinya. Padahal baru dari satu negara Malaysia. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia sebab kita boleh melancong ke Indonesia sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Banyak yang cemburu Ustaz, dalam dan luar negara. Rupiah terlemah sepanjang masa. Pernah nggak sih kalian ngerasa panik pas lihat berita kurs rupiah makin jeblok lawan mata uang tetangga? Bayangkan sekarang R1 Malaysia udah tembus di atas Rp4.000. Di media sosial banyak yang bilang ini tanda ekonomi kita lagi nggak sehat. Tapi pernah nggak kalian mikir gimana kalau pelemahan ini sebenarnya adalah senjata rahasia yang sengaja dipakai Indonesia? Buat ngerampok duit dari kantong warga Malaysia secara legal? Iya, kedengarannya gila kan? Saat banyak orang ketakutan, di wilayah perbatasan dan pusat belanja justru terjadi ledakan ekonomi yang enggak masuk akal. Ada fenomena aneh di mana ringgit yang kuat justru jadi bensin buat mesin ekonomi Indonesia makin ngebut. Kenapa pemerintah nggak panik dan apa hubungannya kurs 4.000 ini dengan strategi besar Indonesia buat jadi raksasa manufaktur dunia? Simak sampai habis karena di akhir video ini kalian bakal paham kenapa angka di papan kurs itu sebenarnya cuma pancingan untuk target yang jauh lebih besar. Kita mulai dari fakta di lapangan. Di wilayah perbatasan kayak Batam atau destinasi belanja kayak Bandung, suasananya lagi happy banget. Kenapa? Karena buat orang Malaysia belanja di Indonesia sekarang berasa lagi dapat diskon gede-gedean setiap hari. Dengan modal ringgit yang lagi perkasa, daya beli mereka naik drastis. Bayangin bahwa uang sedikit dari sana, pas ditukar ke rupiah, dompet langsung tebal. Mereka datang bukan cuma buat jalan-jalan, tapi buat memborong. Mulai dari kuliner, fashion, sampai jasa transportasi. Efeknya, perputaran uang di daerah wisata kita tumbuh pesat cuma dari satu negara tetangga. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia? Sekarang nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Azhar Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda RM27,646, emas RM938, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woods, rupanya bayar hutang dia orang kerana 53% daripada customer Woods adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku tidak. Gini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, dan mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir. Sehingga mereka terdesak. Mau nggak mau wajib impor barang dari kita. Kalau harga satu meja ini di kita $1.000, di mereka udah $2.000, udah $3.000. Nggak kompetitif mereka sama kita. Semakin lemah mata uang kita, semakin hancur negara mereka. Pabrik-pabrik mereka akan tutup semua. Karena mereka terpaksa beli barang dari sini. Harganya jadi lebih murah. Masuk nggak sih di otak lu? Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah.
Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000 sama 117.000. Ini yang sering salah kaprah. Banyak yang mikir kalau rupiah melemah, kita makin miskin. Padahal dalam konteks pariwisata, kita justru lagi jadi magnet uang asing. Nah, sebelum lanjut, coba absen dulu di kolom komentar. Buat kalian yang tinggal di kota wisata kayak Bandung, Jogja, atau Batam, ngerasa enggak sih makin banyak turis Malaysia yang lagi healing dan belanja di sana akhir-akhir ini? Tulis pengalaman kalian. Ya, namun disinilah ceritanya berubah drastis. Karena ternyata fenomena ini bukan cuma soal turis yang belanja baju atau makan bakso. Banyak yang teriak rupiah lemah seolah-olah ekonomi kita mau kiamat. Tapi faktanya Indonesia lagi ngejalanin transformasi besar-besaran. Kita lagi geser dari negara yang cuma bisa beli barang alias konsumtif jadi negara yang bikin barang alias produsen. Lewat kebijakan hilirisasi kita nggak lagi cuma jual tanah dan air, kita jual nilai tambah. Dan tahu nggak, di dunia perdagangan global, rupiah yang kompetitif atau sedikit lebih murah itu justru jadi keunggulan strategis. Produk buatan Indonesia jadi terlihat lebih murah dan jauh lebih menarik di mata pembeli internasional dibanding barang dari negara pesaing. Ini adalah peluang emas buat para eksportir nasional dan industri padat karya buat perluas pasar. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Karena ada satu rahasia yang jarang dibahas media soal kenapa kita nggak perlu panik. Kekuatan ekonomi sebuah bangsa itu nggak cuma diukur dari angka di papan kurs. Malaysia mungkin menikmati ringgit yang kuat buat jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Indonesia lagi sibuk membangun benteng ekonomi jangka panjang. Dampaknya nyata di tingkat konsumen. Wisatawan Malaysia sendiri sering kaget lihat harga-harga di Indonesia. Dengan jumlah ringgit yang relatif kecil, mereka bisa dapat barang dan jasa dalam jumlah besar. Ini bukan berarti kita murah karena miskin, tapi kita kompetitif karena produksi dalam negeri kita mulai kuat. Hasil akhirnya, mobilitas lintas negara ini jadi win-win solution. Malaysia dapat kepuasan belanja, tapi Indonesia dapat aliran dana segar yang muter di masyarakat bawah. Mulai dari sopir travel, pemilik resto, sampai pengrajin lokal. Jadi, pelajaran pentingnya adalah jangan gampang panik kalau lihat rupiah goyang dikit. Selama ekspor kita jalan, pariwisata kita ramai, dan industrialisasi terus tumbuh, pelemahan mata uang itu justru bisa jadi batu loncatan buat kesejahteraan yang lebih luas. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau rupiah yang kompetitif itu lebih baik buat ekspor, atau kalian tetap lebih suka rupiah yang super kuat tapi barang kita susah laku di luar negeri? Yuk debat sehat di kolom komentar. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.